Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali hadir nih bersama obrolan Ramadan. Iya, di edisi kali ini di hari Selasa tanggal 20 April 2021 bersama saya Fatimah Zahra di bulan Ramadan yang penuh berkah ini ya dalam acara Talkshow sekali lagi obrolan Ramadan. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan dan semangat terus untuk menjalankan puasanya. Nih, kali ini kedatangan narasumber yang sangat luar biasa ya. Beribu kata, beribu arti gitu ya. Nah, ini ada narasumber kita, ada Bapak dosen Kaprodi MD ya. Ada Bapak Dr. Masudi SPMA. Halo Bapak, gimana Pak kabarnya? Ya, alhamdulillah puasanya berjalan terus. Ya, lapar tentunya. Iya. Yang namanya puasa ya emang menahan dahaga ya. Betul. Kali ini juga akan membahas tema tentang the month of Ramadan exercise passion from last. Nah, tentunya teman-teman juga tahu nih artinya di bulan Ramadan bagaimana kita bisa menahan dari nafsu gitu ya. Nanti akan diulik atau dibahas sama narasumber yang satu ini. Silakan Bapak dosen ya. Panggilnya Bapak dosen. Baik, terima kasih Mbak Papa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi mulinnaha wa min hudahu muqtada wa bihadihi muqtada wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du. Para pemirsa, sahabat obrolan Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat ini kita bersama-sama dengan program studi komunikasi dan penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Yayan Kudus hadir membersamai para pemirsa semuanya untuk kita bermudarasah, belajar bersama-sama mengisi bulan suci Ramadan ini dengan tentunya pada kesempatan kali ini kita ada di Majelis Ta'lim Obor yang mudah-mudahan dengan perjumpaan ini kita semuanya dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berkah ilmu, berkah amal sehingga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah disampaikan kepada kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang beriman ya, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan keyakinan kuat akan kuasa Allah Subhanahu wa taala dan kemudian sadar bahwa dirinya bermuhasabah untuk semakin taqarruban ilallah, insyaallah ufira lahu ma taqaddama min dzambi. Insyaallah apa yang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan pada hadis ini akan menjadi bagian terhubung atas kajian kita, mujalasah kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya perjalanan kita saat ini ya di Ramadan tahun ini ya, 1442 Hijriah ini penuh dengan keprihatinan ya, meskipun memang saat ini adalah tahun kedua kita mengalami musibah adanya virus COVID-19 ini. Tentu di dalam perjalanan ini Ramadan di tahun kedua pada masa pandemi COVID-19 ini semakin menengadahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada perputaran waktu, ada perputaran zaman yang pada perputarannya tersebut kita harus juga sama-sama menyadari tidak ada di dalam perjalanan kehidupan ini yang sifatnya itu stagnan ya. Karena ketika realitas yang berjalan di kehidupan ini stagnan, maka sejatinya kematian sudah terjadi pada masa di mana kemudian stagnanitas dari kondisi itu terjadi. Maka memang sekali lagi ketika kita berbicara tentang Ramadan, ketika kita kemudian berbicara tentang sabar, ketika kita kemudian berbicara tentang ikhlas, di perjalanan kita berpuasa, maka kita harus menyadari betul bahwa sejatinya momentum ini adalah momentum yang sangat berharga.
bagaimana kita menata diri di dalam perjalanan berpuasa, umpamanya di tahun ini, ya, di bulan suci Ramadan ini, kita sejati harus bersyukur. Kenapa kita perlu bersyukur? Ya, kesejatian kita di dalam syukur tersebut harus kemudian kita sadarkan diri kita bahwa di bulan suci Ramadan, pelembagaan terhadap amal itu betul-betul terjadi. Nah, coba kita mulai mengkalkulasi ini Mbak Wafa gitu kan. Kalau di hari-hari sebelum puasa, ini kita bertanya sekarang kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sedang mengkonsistensikan diri kita untuk melakukan sholat isya secara berjamaah setiap hari? Tentu jawabannya, apalagi ini mahasiswa gitu kan, ya kalau bisa kan sholat isya kan di paling akhir kan lebih enak gitu. Padahal kadang-kala juga kan ya, karena memang sebelum tidur gitu ya. Katanya sih sebelum tidur gitu kan ya, tapi karena tidurnya dia sudah memang kecapean baru nonton sepak bola, ya akhirnya sudah gitu kan ya. Akhirnya isya-nya lewat, kemudian subuhnya pun juga ternyata lewat kan kayak begitu kan ya. Iya. Nah, momentum bulan suci Ramadan ini sejatinya adalah pelembagaan ibadah. Ya, pelembagaan ibadah di mana ketika di dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan kepada kita, ya sebenarnya sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini dengan keyakinan kuat untuk taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, maka sejatinya dia akan diampuni semua kesalahan-kesalahannya yang sudah lewat. Nah, bulan suci Ramadan ini sudah kuat ya menghantarkan kita untuk menjadikan diri kita itu ya betul-betul bisa terjaga dari setan. Nah, kadang kita kan berseloroh gitu kan. Ustaz, gimana umpamanya bulan suci Ramadan katanya setan pada dibelenggu gitu. Tapi ternyata orang-orang yang kelayapan di malam hari sambil lalu dia datang ke sana kemari, kok masih banyak gitu kan. Mungkin jawabannya gimana kira-kira gitu kan ya. Mana setannya berarti tidak dia. Jawaban yang bisa kemudian kita sampaikan adalah muhasabah diri di bulan suci Ramadan itu kuat. Bagaimana perang terhadap diri kita saat ini? Kita tidak sedang berperang dengan setan saat ini. Kita berperang dengan diri kita. Bagaimana dua aspek diri manusia, umpamanya gitu kan ya. Manusia itu kan tercipta dari dua aspek. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi saat inilah kemudian momentum itu terjadi. Bahwa manusia itu akan kemudian dia aflah, dia akan beruntung. Ya. Orang yang kemudian menjadikan dirinya dalam titik kesucian. Dan dia akan kemudian merugi. Ya. Kepada dia yang kemudian ya khaba man dassaha, yang kemudian berbuat buruk. Nah, kalau pahala dari puasa ini Allah memang catatkan untuk Allah sendiri di dalam mengkalkulasi amal kita, maka puasa ini semakin akan menunjukkan sabar sedikit yang kita kemudian lakukan di bulan suci Ramadan ini, itu akan kemudian dicatat dengan kelipatan pahala yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini yang harus kemudian kita kalaupun ini tadi ngomongin soal godaan nih, nafsu, godaan setan. Apalagi nih teman-teman pemirsa juga mungkin punya rasa waktu ini kan sedang menjalankan ibadah puasa. Kalaupun ini nafsunya berbeda nih, nafsunya mungkin dari godaan sama manusia, itu bagaimana sih? Bapak Dus mungkin bisa ya mengasih respon godaan mungkin dari teman-teman di sana sedang menjalankan puasa, terus ada godaan, bukan godaan setan, nih godaan sesama manusia. Godaan sesama mahasiswa. Iya. Gitu kan, ya. Begini, bahwa Allah di dalam hadis qudsinya yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi itu karena sudah menjelaskan kepada kita. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Gitu kan, ya. Lahulu fa min sa'itin atyabu min rihil misk. Ini hal terburuk ya. Hal yang kemudian di dalam rutinitas kita berjalan itu. Ya. Di dalam rutinitas berjalan kita itu saja. Ini mohon maaf. Dari bau mulut kita saja yang kemudian orang-orang yang berpuasa ini. Allah sudah menjelaskan kepada kita. Dan atas kekuasaan Nabi Muhammad yang pada dirinya lah kemudian kekuasaan dari kehidupan ini. Nabi Muhammad kan ya adalah kekasihnya Allah gitu kan. Beliau sudah menjelaskan gitu kan. Lahulu fa min sha'im atyabu min rihil misk.
Dari bau mulut manusia saja yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak misik. Nah, ketika kemudian saat ini kita berbincang, ada orang lain yang ingin berbincang kepada kita pada aspek godaan terhadap puasa kita. Ya, mari dong kita kemudian kembalikan. Iki loh mambuni mulut kita ya, aroma bau kita saja, itu ternyata diganjar oleh Allah dengan ganjaran yang begitu harumnya bau minyak misik. Padahal kan bau gitu kan. Ya memang tentunya pahalanya tidak saat ini. Ya kan? Kalau puasa pahalanya saat ini ya bisa semuanya pahalanya inovasi semuanya ingin puasa. Ya kan? Karena kan pahalanya tidak juga dikasih langsung di hadapan kita oleh Allah gitu kan ya. Maka semuanya kadang godaan dunia itu ya, godaan yang kemudian itu melanda kita, itu seringkali memang lebih menang daripada kita ingin menuju kepada Allah dengan puasa ini. Nah, sejatinya memang bagaimana di momentum puasa ini kekuatan untuk kita muhasabah, kekuatan untuk kita kemudian introspeksi, ya. Membangun spiritualitas kita itu lebih dekat kepada Allah itu memang sangat penting. Ya, tarawih umpamanya ya, tadarus gitu ya. Atau kemudian kita saat ini sedang menonton obor ini kan sebenarnya meluangkan waktu. Daripada kemudian sekedar mungkin ada yang teman-teman itu pada senang gamer gitu kan. Game setiap hari gitu kan ya, uang dihabiskan padahal kan bisa untuk kemudian takjil bersama. Nah, jadi godaan-godaan yang seperti ini harus kemudian dikembalikan kepada kesadaran bahwa ada pahala Allah yang besar. Yang Allah akan berikan kepada siapa? Yang melaksanakan puasa. Nah, ini harus dibangkitkan dan ini harus kemudian disuarakan. Kalau kemudian kita tidak pernah dan berjuang menyuarakan akan janji-janji niscaya, ya. Jadi bukan janji-janji palsu ini yang kemudian Allah ingin berikan kepada kita. Tidak, ya. Pasti. Karena apa yang terjadi di alam ini, apa yang kemudian terjadi di hadapan kita, itu Allah sudah menentukan kepastiannya. Jadi, janganlah kemudian dengan kita melaksanakan puasa atas godaan yang ada itu tidak ada konsekuensi terburuk juga akan kita peroleh. Tapi bahwa kebaikan yang kita perbuat dengan puasa yang kita jalankan, maka Allah akan berikan kebaikannya pula. Jadi begitu Bapak. Iya, ngomongin soal nafsu nih, bagaimana mengatasi kesabaran ketika kita diuji ya. Mungkin dari keluarga sendiri nih, misal ada problematika di keluarga nih, satu sama lain tidak bisa melakukan kayak dengan satu pihak aja, mungkin ada problem-problem yang sudah ada di keluarga nih. Nah, satu emosi, satu enggak. Nah, bagaimana nih melatih kesabarannya untuk bisa menghadirkan rasa tenang itu, padahal di bulan Ramadan ini kan juga harus melatih kesabaran walaupun emosinya meninggi nih. Biasanya kalau dilihat-lihat seperti di keluarga-keluarga yang sana ya mungkin ya Bapak. Nah, mungkin lo bisa mengasihkan tips dan trik bagaimana sih melatih kesabaran untuk melatih daya nafsu itu biar gak memuncak emosinya, bahkan juga kesabarannya harus terkontrol gitu. Momentum puasa ini harus saling dipahami oleh setiap muslim bahwa kalau tadi saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya bahwa Allah di dalam hadis qudsi itu berfirman bahwa as-shaumu li wa ana ajzi bihi gitu kan ya. Jadi puasa itu adalah milikku. Dan akulah kemudian yang akan mengganjar atau memberikan pahala. Ketika Allah di dalam firman-Nya ini menegaskan bahwa puasa itu adalah milik kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada takaran pahala lagi atas apa yang akan diberikan kepada kita. Maka ibarat katakan Allah yang sudah kemudian malikus samawati. Allah kan penguasa alam semesta. Kalau Allah sudah tidak menakar terhadap amal yang kita perbuat, maka ya sudah berarti sejatinya ketika kita berpuasa kita sudah berhadapan dengan Allah. Kalau di dalam teori-teori sufisme itu kan sejatinya ketika Allah membiarkan kita atas amal yang kita perbuat, sejatinya Allah sudah bersama kita. Nah, bagaimana menyikapi keluarga-keluarga yang mungkin memiliki aspek-aspek temperamental ya, di keluarganya gitu kan ya. Bagaimana menata diri ini? Nah, patut kemudian kita sadari bahwa membangun keluarga yang Islami itu adalah anjuran ya, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa bagaimana keluarga itu terbentuk ya,
Kepala keluarga harus berdiri dalam posisinya dia sebagai munzirul qaum. Dia juga harus kemudian memahami betul bahwa ya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah qawwamuna 'alan nisa. Dia pemimpin bagi para perempuan ya. Tentunya kita harus melanjutkan lagi ya terhadap firman Allah ini, bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din, atas keutamaan yang memang Allah Subhanahu wa taala itu sudah anugerahkan kepada masing-masing dari mereka. Nah, pada kondisi di mana menata keluarga ya, yang sakinah, mawaddah, warahmah, masing-masing dari keluarga ini, dari anggota keluarga ini itu harus memahami dan pada satu visi yang sama, di tingkat komunikasi yang sama, bahwa Allah Subhanahu wa taala juga sudah menjelaskan ya, berfirman kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu itu dari siksa api neraka. Nah, tentunya pada kelanjutan ayat tersebut dijelaskan ya, waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya itu adalah manusia ya. Dan kemudian batu-batuan. Subhanallah, kalau kita tidak bisa menata diri kita dan keluarga kita, kita tentu merugi untuk mencapai kepada titik membangun keluarga yang Islam. Nah, ada catatan berharga yang harus sama-sama juga kita pahami ya. Ini tentunya sebagai tips bagaimana membangun keluarga yang Islami. Nah, ini bagi kaum-kaum muda ya yang lagi memang pada posisi nikah muda gitu. Ya, nikah muda dan juga milenial gitu kan ya. Nah, ini juga bisa jadi tips yang ingin saya sampaikan kepada masing-masing. Ada satu kondisi ya yang seringkali mengilhami ya para milenials ini akan memilih pasangannya. Ingat apa yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bahwa tungkahul mar'atu li arba'in. Yang pertama itu li jamaliha. Ya. Yang kemudian yang berikutnya itu adalah li maliha. Yang keempat li hasabiha. Yang ketiga li hasabiha, dan kemudian yang keempat itu adalah li diniha. Fadhfar bidzatid dini taribat yadaka. Ini kunci untuk kita sama-sama membangun keluarga yang Islami. Tentu sebagai momentum menciptakan keluarga yang Islami di bulan suci Ramadan ini pada satu visi yang sama. Nah, pilihlah calonmu. Ya. Yang pertama memang karena dia adalah jamalun, ya, cantik. Ya. Ini harus dipilih, kalau tidak cantik jangan dipilih gitu kan. Ya. Nah, tapi kalau perempuan kan cantik semuanya. Iya, cantik luar dalam gitu. Ya, itu kan pas. Ya, perhitungannya cantiknya itu harus nantinya ada inner beauty gitu kan ya, ada inner beauty ya, kecantikan yang terpendam gitu kan ya. Jadi jangan cuma kemudian rabaannya hidung mancung atau yang lain-lain, enggak juga begitu gitu kan ya. Seringkali memang kita terjebak ketika berbicara tentang jodoh kita, pasangan kita, kecantikan menjadi nomor satu. Padahal ada lagi yang kedua, ada juga yang kemudian memilihnya lima lihat, gitu, karena dia kaya gitu kan ya. Oh ya, penting ya. Kalau pasangan itu sudah memiliki mobil mohon maaf saya sebut merek gitu kan ya, Fortuner atau Pajero kan enak juga gitu kan ya. Ini seringkali memang menjadi cita-cita. Ya. Mungkin tidak masalah, karena memang hadis Nabi menjelaskan kita untuk kemudian memilih pada bagian kedua. Yang ketiga ini kemudian dijelaskan juga ya, lihasabiha. Pilihlah calonmu itu karena keturunannya. Ada juga yang memilih karena dengan gelar R gitu kan ya, Raden atau kemudian Roro gitu kan ya. Atau kemudian doktor gitu kan yang ini menjadi cita-cita. Yang berikutnya lidiniha, karena agamanya. Ini seringkali abai kita ini ya. Seringkali kita abai memilih calon itu pokoknya cantik, enggak perhitungan agama, tidak masalah gitu. Padahal salah ya. Karena dia harus menjadi prioritas. Ya, lagi-lagi tujuan akhir kita adalah membentuk keluarga yang Islami, sehingga bagaimana memanage kondisi dari emosi keluarga yang tidak stabil, umpamanya di dalam momentum adanya bulan puasa ini juga harus kemudian kita perhitungkan. Maka pada hadis Nabi ini sebenarnya kemudian ada negasi terhadap yang empat. Apa yang kemudian menjadi negasi beliau adalah fadhfar bidzatid dini taribat yadaka. Pilihlah calonmu itu karena agamanya. Karena dengan memilih dia karena agama, taribat yadaka. Nah, kamu kedua tanganmu akan betul-betul terangkum. Nah, di sini ya bagian-bagian penting membangun keluarga yang Islami, menata emosi yang stabil di momentum puasa yang kita sedang jalankan, tentunya dengan kemampuan kita juga memilih calon-calon pendamping kita.
Maka agama menjadi prioritas untuk pada akhirnya nanti dengan keluarga yang kita bangun, aspek-aspek keislaman di dalam kita menata keluarga itu betul-betul bisa kita capai. Ya, monggo itu tentunya kita semuanya lah ya, teman-teman milenial ini yang memprioritaskan yang mana? Ya, memprioritaskan yang berfortuner atau yang glowing gitu kan ya, itu kan tinggal pilihan saja itu Mbak Bapak. Gitu. Yang terpenting prioritasnya agama gitu. Ya, kalau kembali kepada sunnah Nabi, agama harus menjadi prioritas. Iya. Ini ada pesan dari teman-teman untuk disampaikan bagaimana di bulan Ramadan yang penuh berkah ini untuk bisa melatih kesabaran. Mungkin sedikit aja lah tips dan triknya untuk apa gitu ya. Ya, puasa ini tentunya pahala Allah sangat banyak sekali. Kondisi apapun yang saat ini memang menimpa kita, utamanya dengan adanya virus COVID-19 ini, kita harus nyata bersabar dan pasrah kepada Allah. Bahwa semua ini tidak kemudian lost design dari Allah, bukan. Tapi ini adalah insya Allah by design dari Lauhul Mahfuz. Ada skenario Allah yang memang sudah ditentukan untuk kita, untuk kemudian kita jalankan. Karena kita juga harus paham ya, pada Al-Quran surah Al-Furqan ya, ayat 47 itu ya, Allah sudah menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu sudah menjadikan malam itu sempat untuk kita tidur ya, dan kemudian kita menjadikan siang itu sebagai medan untuk kita kemudian bekerja. Maka perputaran ini adalah sebuah keniscayaan ya. Peralihan waktu ini adalah sebuah keniscayaan ya. Ada siang, ada malam. Ada canda, ceria, ada duka. Kondisi ini harus sama-sama kita pahami semuanya. Maka ketika kemudian saat ini kita sedang diuji dengan apapun oleh Allah, sabar. Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu Mbak Fafa. Iya. Terima kasih Bapak dosen Dr. Masudi SIMA ya. Sama-sama. Yang sudah memberikan dengan tema yang luar biasa, walaupun campur bahasanya ya, bahasa Arab dengan ya ada tiga kata nih, utamakan bahasa Indonesia, utamakan bahasa Indonesia dan untuk kuatkanlah bahasa daerah dan juga kuasai bahasa asing. Iya. Oke, buat teman-teman di sana nih, selesai sudah obrolan Ramadan. Nah, kesimpulannya buat teman-teman di sana tetap sabar ya, walaupun kita sedang diuji dan kita harus pasrah kepada Allah walaupun ini di bulan Ramadan yang penuh berkah ini ya. Oke, walaupun teman-teman di sana mau puasa atau tidak, tetap kita tidak boleh melakukan hal-hal yang negatif gitu ya. Buat teman-teman saya pamit undur diri. Saya Fatimatul Zahra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPI Siji Wadah Ojo Pecah. Terima kasih Bapak dosen. Iya, sama-sama.